lebih banyak, terutama untuk Aboy juga. Apakah Aboy akan diberikan salah satu dan ya ditutup kan di sini. What's your command? Sudah sangat dipahami ya bahwa winning condition atau keys to victory itu sangat penting dan Ranger Band dan ini dia PR dari second pick. Chushin Family udah rata-rata hampir auto ban. Iya. Kayak mungkin kalau misalkan Papa Pulung ya notice juga di MPL Philippines bahkan Luoyi first pick sudah hal yang biasa. Makanya sepenting itu gitu loh. Bukan berarti kayak juga berarti bisa Luoyi sih dalam artian seperti itu ya. Tapi karena kan sekarang mereka menang karena itu. Iya, mekanismenya secara datanya seperti itu. Jadi menurut dia emang ya wajar sih kalau emang Luoyi sangat-sangat mahal harganya. Alright. Akankah ini ada band menuju ke arah Haret? Yap. Ini MM atau kalau emang Haret di sini nggak di ini kira-kira kita mau ngamankan itu. Karena kalau nggak diamankan MM. Atau jangan-jangan Haretnya bakal diambil sama Geek dulu deh. Iya. Itu dia. Kalau tidak Karena di trade ya. Karena bisa, atau bahkan bisa adu aja antara Joy dan juga Suyo. Karena kita lihat biasanya di red side, dua pick awalnya ada Gatot Kaca yang terselip. Iya, siapa juga mikir kalau misalkan Gatot Kaca bakal bikin yang bagus. Tapi dengan ada Mobius, berarti menandakan jangan-jangan salah Haret dikasih ke emang. Dan Haret langsung ini mau combo Gatsu Gatot Suyo. Aku kira bakal kayak ngasih Haret gitu loh, kayak nanti Kenziski bakal fokus dan main split push kayak kemarin. Walaupun Haret kan hero team fight banget kan. walaupun beda orang mungkin strateginya nggak akan beda jauh. Beda jauh kan. Oke. Gatot Kaca. Aku kalau kondisi kayak gini, Anapel lebih ke Joy atau Suyo. Kalau di posisi kayak gini, aku lebih suka kalau seandainya ambil Suyonya aja. Karena kayak biar nge-force dari Geek Fam untuk bawain Joy dan juga Harit itu bakal jadi point plus tersendiri. Karena terfokus kepada magic power. Jadi nanti mungkin hero-hero yang efek stoppernya muncul untuk Kaca itu bisa berfokus untuk item seperti Radin atau Right. Dan akan menjadi Suyo karena itu ya Gatsu Suyo. macet ya. Jam 5. Iya. Gatsu. Jam 5 macet ya. Tapi memang ini menjadi combo apalagi biasanya ini ketiganya ada Cici dan Cicinya diambil duluan sama Geek Fam. Kalau udah kayak gini aku ngerasa kayak ada beberapa hero yang sebenarnya bisa nge-support Suyo untuk bisa lebih agresif di region kayak Joyhead. Dan itu masih menjadi combo yang dinamis banget yang sering dimainkan sama Evos juga. Kayak contohnya Suyo Joyhead-nya Albert dan juga Ki itu agresifnya luar biasa. Tapi ternyata badan Gatot Lepas ambil udah sekarang. buat sekarang bahkan di rank game saja tuh orang-orang udah pernah notice gitu loh kalau badan di first pick kayaknya nggak ada masalah. Iya. PR banget lagi ada efek knockback ini yang ngebuat dari Joy akan sulit ya untuk bisa merangsang masuk. Dan ya highlightnya di band belum lihat adanya mid laner sebenarnya dari kedua belah tim sekarang. Mid laner kayaknya banyak sih opsionalnya. Apalagi udah ada Gatot Kaca dan juga badan, jadi kayak ngebuka ruang buat Morenonya ngebawain hero kayak Vexana. Atau kalau mau main yang ada dash ability-nya bisa bermain ke arah dari Valentina. Kalau mau memberikan block damage, sisi power tetap utility tapi ya mungkin ada sedikit self defense mekanismenya bisa ke arah Aurora. Masih ada beberapa opsional yang bagus banget. Jadi kalau fokusnya ke arah Aurora kayaknya di lane dulu sih opsionalnya. Dan kemarin kita juga ngeliat combo yang sama ya bagi Geek Fam seperti Gatot, Cici, dan Aurora. Itu bisa diambil juga nih Auroranya untuk Bigetron. Boleh banget. Atau bahkan kayak buat ganggu lagi Joy-nya masih ada Valentina, hero power Moreno juga, Vexana pun masih available. Masih banyak ya. Masih banyak sih, ini balik lagi tergantung dengan apa yang bakal dibawakan sama Geek Fam juga karena ada pick untuk hero-nya Bangun ya. Emang juga belum kelihatan nih bakal bergerak ke arah mana karena dua band terakhir dari Geek Fam menuju ke arah MM dengan Moskov dan juga Bruno-nya. Erita masih open. Ya bahkan kalau emang ini Matrix juga dia Iya. sangat bahaya sekali Matrix sniper ini. Aku merasa kayaknya Moskov ini bakal jadi band yang bagus banget. Jadi kayak secara nggak langsung bakal untuk potensi untuk Eman juga kan dengan pick-picknya. Wih ada Shadow ke arah kanan juga ya. Marsha Vexana lagi dipilih dulu. Ya. Aku lebih suka di sini posisinya Aurora sih karena Aurora kayak jauh lebih safe kalau mau kejar sama Harit dan juga Joy. Kalau kayak gini untuk Bigetron aku pengen banget Odin. Odin ya. Serius Odin. Odin tuh good pick banget karena belum ada efek knock up jadi gak ada yang bisa cancel dia. Iya loh. Dan ada efek mobilize yang ngebuat Joy dan Harit itu bakal kayak mati kutu. Iya jadi adu aja lu masuk gua kasih dengan
dengan Swansong ya udah. Gobri. Iya, ada adu-adu aja gitu loh. Iya. Tapi mungkin jawabannya Vexana ya, karena masih ada kemungkinan untuk ambil blue juga di sini. Oke. Jadi dengan adanya Vexana nggak dilihat secara nggak langsung blue roamer atau hero-hero yang mungkin bisa langsung dive in ke belakang sehingga badan dan Gatot Kacanya jadi jauh lebih safe. Dan Farsa, begitupun dengan adanya Pra. Wow. Combo inisiasi. Berarti harus bekerja ekstra untuk cicinya ya. Cari informasi di depan sambil menahan juga. Jadi first man. Iya, NOP harus bagus nih cici nih. Dan wah ini dia Matrix yang menjadi pilihan bagi Eman. Karena kalau ngelihat dari power pick juga ya, ini masih banyak sebenarnya opsi untuk Eman dan salah satunya adalah Matrix. Jadi hero-nya nyaman juga. Namun kalau melihat dari sisi cicinya bakal banyak PR-nya sih. Udah pasti ya, efek sisi, burst damage-nya juga banyak. Kerja keras si Prof. Kalau cicinya nggak jalan, Ufra susah. Udah pasti, dia bakal jadi first man harusnya untuk Globs. Ya, Globs di sini harus mempertimbangkan juga kayak dia butuh War Axe, dia butuh Brute Force, dia butuh banyak item. Bahkan kalau bisa, udah War Axe sisanya item defense saja. Itu dia deretan hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan? Karena untuk Bigetron Alpha sepertinya mereka sangat-sangat butuh. Bisakah kali ini Bigetron Esports mendapatkan kemenangan tersebut atau kaki yang akan tetap memperhatikan jalannya? Jadi langsung saja pertama di hari ini MPL Arena mana Suamajaya. 80% dari pengunjung puasa ya. Iya. Ini Agak udah menciut gigit, iya ini udah jam-jam udah kelihatan nih biasa. tapi belum injury time ya. Cuma agak sakit perih-perih perut dikit ya. Mata udah berawas. Lebih ke match 2 dan game 1. Benar. Tapi yang pertemuan antara Suyo dan Joy ya, kita udah sering kali juga melihat dan adu pok saja dulu di area tengah. Dan kalau match up di area gold nih, kelihatan pressure yang diterima oleh Kenjiski atas Eman, Prof. Iya, kayak dari awal ya, yang kita ketahui juga bahwa Bitrix ini tipikal hero yang sangat mudah untuk mentargetkan Nibiru dia. Arif Joy juga salah satunya. Dan akhirnya digunakan kembali. Aku merasa kayak ada beberapa hero di bot lane yang ketika hari meta itu kayak perlu dipertimbangkan. Ini adalah Bitrix dan satu lagi ada. Dan sekarang Bob sudah harus mengeluarkan cara vengeance yang dia terjadi berusaha untuk bisa bertanding. Tapi Bob menjadi milik dari Bigetron. Hanya saja untuk sekarang tertinggal sendiri ada Fel yang akan menjadi korban bola tidak pertama tersebut. Dan selesai 1 untuk 1. Tidak ada jungler sejauh ini. Oke, di atas. Ini teman berbeda yang dihajarnya tapi Eman masih berhasil selamat dengan 1 revitalize yang dimiliki oleh Light. Itu Megan juga hampir terbang ya memakan damage dari turret yang begitu banyak, tapi pertukarannya ini tidak cukup adil. Jam-jam tukar iya Prof. Ya, tapi kayaknya nggak ada masalah sih sekarang karena melihat dari potensinya untuk teman-teman dari Geekfam sendiri, melihat mungkin ya udah sengaja dapat jungler, tapi kalau dari Bioviku sengaja menang lane lawan Bobs. Jadi Bobsnya nggak bisa jadi first man terus-terusan. Oke, dan prediction 2/4 ya yang kita lihat. Tapi di area tol sekarang sudah di set up oleh Novel dan juga Lu. Sementara lain akan memberikan informasi dan juga zoning agar tidak ada koneksi dalam Tadi di area jenis Prof lewat. Ya makanya ini kan yang tadi aku sempat bilang ke awal, kalau misalkan walaupun pertukarannya XP sama jungler, tapi yang pengen dimenangin sama Bigetron kan EXP-nya gitu loh. Biar lane-nya tetap bisa lebih dominan di setup turtle, atau bahkan nanti ketika team fight mungkin cicinya telah jalan jadinya karena kurang item. Oke, dan audience prediction hanya berbeda 2% ya, karena melihat dua tim ini juga performanya lagi mencari yang terbaik di posisi yang tidak aman juga. Dan sekarang dengan adanya rotasi yang akan dilakukan menuju ke arah top lane nih sama-sama, mungkin akan mencoba bergebel lagi ke arah gold laner-nya. Mungkin kalau kita ngomongin soal game di gold lane agak susah ya untuk menangkan Harit juga. Apalagi Haritnya menggunakan Purify, jadi kayak butuh effort lebih untuk menuju ke gold lane. Kayaknya harus memperkuat triangle-nya dulu, ketiga mid lane-nya dulu. Karena kalau misalkan mid lane-nya aja kalah matchup ini bakal kerepotan satunya untuk kedua belah tim. Mungkin ini dia ada hal baik juga dari dia. Masih ada ruang farming yang cukup gitu loh untuk make itu sendiri. Masih cukup sekarang belum ada gangguan yang begitu berarti gitu, tapi pada berbeda. Ada satu lane, bahkan tadi Aboy sudah mengeluarkan cara Federation yang dia miliki, namun sekarang serangan balik akan dilakukan oleh Bigetron. Coba untuk komit ke arah Light sepertinya masih belum cukup kalau damage-nya, sehingga ada 2 resource ultimate tadi yang keluar.
dan tidak berhasil untuk bisa membuahkan apapun. Ini tempat yang berbeda Baloi. Lompat lagi. Namun sekarang ada White yang begitu tebal yang masih sulit untuk bisa ditumbangkan dan ditiru. Tidak sampai tadi. Ada Belusi juga yang sebenarnya memberikan damage besar, tapi yang kena adalah Baloiski yang durability yang cukup tinggi juga, dan Redana masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh Kenriski. Udah mulai main 3-2 ya dari sini. Mereka kayak sadar gitu kalau emang pasti bakal jadi santapan yang sangat lezat di early game. Dan mungkin gerakan baru diri X sekarang sama Biathlon menuju ke area dari Turtle. Karena untuk membantu Anavel sudah cepat banget untuk mendapatkan level ke-8. Dia harus cepat Mana lagi nih? Belum ada pergerakan signifikan yang dilakukan dari Nick, dimana sekarang Box yang baru ada datang mencari formasi. Ada yang mencari posisi di Federal Strike. Kotek kali ini ke arah beberapa players sedikit lagi dari Anavel. Menjadi korban pula di dalam area tersebut. Turtle ditukar dengan Anavel lagi dan lagi, tapi Kenriski solo kill dari Aiman. Ada pelajaran yang begitu berarti dia dapatkan. Hey, dan itu dia the power of Iris Revenge yang tidak bisa membuat Anavel berat. Sehingga kali ini Bigetron mereka benar-benar harus bisa memanfaatkan bagaimana setupnya. Setidaknya mencari dulu keberadaan dari Baloi. Nih, untuk solo kill yang terlalu mahal dari top lane. Membuat Eman harus force flicker, tapi ya emang mau tidak mau ya harus keluar dari area zaman. Karena kalau Matrixnya terus-terusan standby di area zaman akan sangat merugikan sekali. Apalagi dengan fast item dari Matrixnya sendiri, si Halbert, dia emang ingin memberikan efek life gain biar nanti shield dari Kenriski yang gak begitu maksimal. Dan tentu yang bakal berdampak ke arah Gods, karena Gods juga bakal memiliki kapasitas untuk bertahan hidup nanti. Wah, ini niatnya udah kelihatan banget tadi Federal Strike. Mendadak dikeluarkan, mengusir pergerakan Luke. Ya, Luke-nya diusir, mundur lagi dan lagi, dan sejauh ini belum ada turret yang hancur. Mereka hanya bertukar. Ada sebuah pergerakan dari Luke. Kodik tadi seperti yang karena dua player sekarang akan diperkirakan di area sudah siap akan sedikit lagi yang tersisa. Dan bahkan Luke masih terlalu sulit untuk ditumbangkan. Oke, Luke ya masih melakukan perlawanan bagian belakang Aboy. Karena aksi pemberontakan pada akhirnya berakhir dan Luke selesai. Hei, 2 tukar 1. Dan Light masih belum tepat dari Avatar Guardian yang dia keluarkan, dan juga sekarang Make masih terbebas dari satu runner Rapati. Dan Make ini benar-benar berlenggang leher tanpa ada yang bisa menghentikan laju dari dirinya, Prof. Iya, karena look-nya terimbang ya, otomatis gak ada efek stopper Make It. Bener-bener bebas banget dari of Joy. Dan tinggal menunggu bagaimana set balik nih dari Big Fam, karena tadi udah hampir berhasil loh untuk mengambil Turtle, dan sekarang Goldnya udah mulai bergerak ke arah Big Fam. Bigetron gak bisa semena-mena lagi di area Turtle. Mereka harus mempertimbangkan kalau Big Fam akan paksa tim fight 5. Dan sekarang Gold sudah berdiri duluan di depan, Ren sudah masuk dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Luke juga berhasil hasil musik arah gelas lalu. Berbeda. Ada selebrasi yang dapat oleh Berman, tapi faktor kurangnya terus berlanjut satu sejauh ini. Di mana Turtle-nya tadi berhasil diamankan. Lalu dengan satu hal yang cukup indah, berhasil mereka mendapat keuntungan. Ya, dan joinnya emang di dalam team fight bukan semena-mena aja memberikan damage, tapi ternyata pencurian yang begitu baik pula. Luke yang ditukar ya. Benar, jadi perfect circle harusnya bagi Bigetron. Kita ngeliat. Dari sini kalian sadar kan, kayak aku bilang, walaupun first man-nya adalah Luke, tapi nggak ada second man-nya di sini dari Bigetron. Nggak ada follow up dari Avatar Guardian. Padahal kita udah sering lihat kalau misalkan mungkin beberapa kali dari klip-klip atau Filipin atau MPI, kalau Badang udah buka skill pasti bakal ada follow up cepet kok dari garis kaca. Karena itu boleh diharapkan ya, boleh diharapkan. Tapi tadi kenapa Luke bisa tumbang? Karena nggak ada yang bisa backup dia. Fokusnya kebagi dua, ada yang tim Turtle, tapi Turtle-nya kalau ditukarkan dengan Luke, semakin lama game berjalan malah menjadi keuntungan buat Big Fam. Oke, dan ini udah kelihatan banget ya. Jasir menguji, ada satu federasi sedikit lagi akan ke Luke yang bertahan satu terakhir. Luke masih berhasil kabur, tapi Light tinggal begitu saja yang dibikin oleh Kops. Jadi Everton Skull yang udah dibuka juga, tapi belum berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill atas inisiasi yang dilakukan oleh Big Fam. Dan wah, ini udah gak segan-segan nih Baloiski untuk makan depannya aja. Ini kayaknya udah mulai pelan-pelan Big Fam mulai ada damage dan sadar gitu ya. Kalau misalkan yang repotin adalah Luke-nya. Jadi mereka nggak langsung target ke Eman, biarkan Eman mungkin memberikan damage dengan bebas di belakang, tapi kalau nggak ada lini depannya, udah pasti Eman bakal susah juga untuk memberikan damage. Ya, apalagi di outrage juga mungkin dengan adanya Abo ya, yang bisa menggapai ke lini belakang.
Dan lihat ya. Kita yang lain, Anabel berusaha bisa kabur, tapi di bagian belakang siapa lihat Anabel dalam keadaan saat tidak baik, tapi satu lagi yang bagian. Anabel masih diamankan, tapi Make It terjebak sendiriannya. Dan sekarang Make It menjadi korban juga. Masih diamankan dan satu terus kembali. Begitu menyakitkan. Namun kombinasi yang mereka lakukan ada flicker dari Moreno. Flicker di dua kembali dan selamat dari Rene. Ke arah yang cukup jauh. Wow, ada chaotic team fight yang terjadi, bertukar resource spell, skill semuanya. Tapi memang sekarang hanya berhenti di saat adanya jungler dengan jungler di waktu lord yang sekarang sudah muncul. Bakal disiap-siap untuk Bigetron karena Anabel sudah ready untuk langsung mengambil alih lordnya, tapi harus berhati-hati juga karena dari manapun, dari sisi kanan atau kiri pun Baloyski bisa masuk dengan Tyrant Revenge. Ini banyak banget nih fight-fight yang kagetan ya Prof. Iya, kayak flicker. Kayak kita udah mikir udah cukup gitu. Nah itu ada lagi-lagi apa Bigetron masih butuh rem berarti. Oke, dan kali ini bakal ditarik ulur dulu dari lordnya karena dari kedua belah jungler sudah ready kembali. Wah, lo terang-terangan. Mencari ya, nyari-nyari ini dia. Karena minimal kita harus pick off satu dulu nih sebelum adanya eksekusi menuju ke arah lord. Atau jangan-jangan mau paksain look dengan flickernya kali ya, karena tadi kan udah sempat zoning satu pemain dan dari tadi dia kena rem apa terus sih, jadi harus lebih berhati-hati karena dari awal kita udah mention emang punya si Halberd, jadi nggak bakal bagus nih buat frontline-nya Geek Farm. Dan sekarang kembali tenang dari area lockdown. Lordnya pun ditarik ulur lagi dan mulai terbalik di Geek Fan yang udah mulai menguasai area river. Yap. Cuman sekarang mau tidak mau White harus menjadi orang terdepan untuk bisa mengusir sedikit, menekan sedikit satu area defensive yang sudah dibangun oleh Geek. Ada dipancing lagi. Ada genderang perang sepertinya. Oke, ada pergerakan di bola sekarang. Kejar ke depan untuk memakan menimbulkan satu impact yang cukup baik untuk mereka, tapi sepertinya gagal. Mereka harus menahan kembali. Oke, upaya mencoba untuk bisa mengunci keberadaan Luke masih belum berhasil kembali, bro. Ya ini lagi-lagi ya Luke yang jadi target karena yang bakal ngebuat play dari Bigetron udah pasti jadi Luke di sini. Ya, masih selamat. Goksnya mundur lagi. Oke, dan kali ini take over terhadap Lord udah coba dilakukan kembali oleh Bigetron. Tapi ya, ternyata nggak terlalu terburu-buru mencari informasi karena kebetulan lane yang nyebrangnya ini Bigetron unggul. Yap, tapi sedikit lagi akan mereka berhasil mengamankan dan berhasil sejauh ini. Tapi Lloyd, Avatar Guardian memilih untuk mundur. Mereka tidak mau meladenin apapun yang akan dilakukan oleh Geek. Oke, distraksi kembali terjadi lane bawah yang harus coba untuk dikontrol terlebih dahulu oleh Geek Fam dan Lord sekarang sudah spawn di arah tengah. Apakah dari Geek Fam yang mengunci keberadaan terus-menerus adalah keputusan yang bijak, Prof? Sebenarnya tetap keputusan yang bijak sih, karena mau dari sisi manapun Luke ini bakal jadi pengganggu, terutama untuk Make It. Dan dengan keadaan seperti ini sebenarnya nggak rugi banget juga buat Geek Fam karena nggak ada korban untuk mereka juga. Yang penting mereka masih bisa defense karena mereka punya damage sebenarnya dari Kenzie dan juga Make It. Bagus banget lalu. Yang ngecek ke rumput yang di situ loh, Prof. Ada, ketemu dia langsung harta-harta baloi di situ. Nah, dia make sure kalau misalkan gak ada temennya yang bakal kena Tyrant Revenge ya. Iya. Tapi sekarang turret-turret juga udah mulai dilumat satu persatu oleh Bigetron. Oke, baloi! Legal! Tapi berhasil diamankan, berhasil dikocek. Hanya saja sekarang Luka tertinggal sendiri di bagian belakang. Luka bertahan tidak. Namun pertempuran yang terjadi antara Guardian dia tidak karena siapapun. Tapi Lecep masih berjuang untuk bisa maju dari depan. Setidaknya mengusir mundur karena beberapa tapi Cops masih berhasil selamat. Hanya menyisakan 4 player tapi Geek masih bisa bertahan harusnya. Harusnya kena satu tapi udah purify ya. Dari Aboy tadi yang ngebuat dirinya nggak kena efek sisi dari Avatar Guardian yang mengincar ke arah 3 pemain barusan. Baloyski menghilang ditukar dengan adanya Luke dan sekarang Bigetron awal kembali. Terlihat bagaimana mereka menguasai nih mapnya. Ya jujur aku nggak expect kalau Baloi bakal masuk lagi sih ke sana. Sebenarnya dia udah selamat tadi, udah aman banget di posisi belakang. Mungkin tujuannya pengen nge-stop kali ya Bigetron biar nggak bergerak lebih dalam lagi ke area pertahanan dari Geek Fam, tapi itu malah menimbulkan efek yang lumayan merugikan bagi Baloi karena Baloi tadi pegang 2 kill otomatis Bigetron mendapatkan wasit dengan 240 gold untuk Baloyski.
Oke, kembali lagi Baloy. Akankah menjadi tujuan utama Renner apa tindak oleh siapapun Go? Coba lihat damage yang dihasilkan begitu mengerikan. Federer Strike melanjutkan damage yang sudah diciptakan. Wah, dan belum cukup ternyata ya untuk membangkang loop secara instan juga ya ada Federer Strike. Karena kalau lihat dari Apoy secara optimization sudah ada going on juga Blood. Sebenarnya butuh Kenziski sih untuk bisa ngepok arah loop juga kan, karena pasti bakal berasa. Sebelum loopnya mungkin selesai dengan adanya hasil. Karena memang posisi ini dia kan butuh banget loop, dan loop emang bener-bener bakal ngerepotin banget untuk Gigfam. Terutama ketika kita melihat posisi di mana dari tadi ya, untuk lini belakang dari Gigfam selalu diganggu oleh loop dan face cracknya dia juga. Dia mau nggak mau buat sekarang Baloy nggak boleh show dulu, Baloy nggak boleh kelihatan dulu. Bahkan kalau bisa yang benar-benar ngendaliin mapnya itu ada di gobsnya sendirian. Plus Kenziski juga nggak bisa bergerak bebas loh ini Prof. Tidak ada zaman force dan juga kombinasi antara Synchro Vision yang dimiliki ataupun Chrono. Oke, Konsil akan berhasil mendapatkan arah Light, tapi Light masih diusir mundur dan Wall mereka terlalu. Wah, ini bakal dikomit ya, bakal dipercepat tapi dia mereka bakal sampai. Itu dia patron Konsil dan Lodja berhasil didapatkan oleh kick bahkan beberapa player ke dalam kedudukan apa dalam keadaan yang sangat tidak baik. Namun sekarang Anafel masih berjuang berhasil mendapatkan cara baik, namun Anafel harus mundur kembali. 4 player dari Geek berhasil pulang. 2 tukar 1 tapi Lord bisa didapatkan juga oleh Geek. Kesempatan dan waktu yang dimanfaatkan begitu baik. Oh ini timingnya pas banget ya. Pas lagi nggak siap juga Bigetron nih kayaknya. Mereka langsung nge-react dan mungkin mencari balasan dari segi point kill, tapi malah Gigfam yang unggul. Lagi dan lagi kita udah sempat mention bahwa Gigfam punya damage. Itu adalah kata kuncinya sebenarnya. Jadi Bigetron harus hati-hati mainnya. Harus menunggu loop dengan inisiasi, tapi ternyata loop tertangkap, line juga tertangkap. Itu yang membuat Gigfam unggul banget di set Lord baru saja. Dan Lordnya ini masih dibiarkan dulu di arah bawah. Akan ada slow push yang akan dilakukan juga oleh Gigfam kali ini. Kenziski udah punya Divine Glaive sekarang. Ini Light bakal bisa dilumat juga begitupun dari loop. Tapi masalahnya dari tadi Kenziski sulit untuk delivering damage. Aku merasa kayaknya satu-satunya tempat untuk Bigetron melakukan defense high ground itu ada di Bitrix, di Eman. Kali ini harus protect sama Bigetron. Wah, Aboy cukup agresif pergerakannya sendirian tadi. Bahkan sekarang mereka mendapat keuntungan kembali. Ada Federer Strike, Lordja sudah jump, sudah mulai maju. Akankah mereka berhasil mendapatkan para Brestar tersebut masih berdiri kokoh sejauh ini? Ada pergerakan di arah top lane. Peraduan antara kedua belah jungler yang masih coba untuk ditahan satu sama lain juga. Tapi itu di high ground yang bisa dipertahankan oleh Bigetron adalah fungsi dari Eman. Karena dia cepat banget, dia pakai basic attack Bennett aja. Tapi ini akan ngebuat dari Gigfamnya akan leluasa ya, karena Kufra sama dengan kendali map. Oke. Otomatis ya di sini Gigfam mendapatkan plus one vision. Terutama untuk set dari Baloy, dia bakal bebas banget untuk menggunakan Tyrant Revenge-nya. Tinggal gimana follow up aja sih. Karena butuh gok tepat sebagai manfaat. Baloy dihajar dan Baloy tertangkap basah Baloy memaksakan kakak Tyrant Lordja ada berhasil mendapatkan karena satu frame tapi look yang berhasil kabur dan juga menuju ke area yang lebih aman di mana Moreno pun kehilangan HP yang sangat banyak loh. Iya, lu masih punya flicker untuk kabur tapi konsil balasan kali ini bakal coba dilakukan lebih Bigetron. Oke, kejar sepertinya tadi ketahuan posisi mereka. Gak ada target yang terlihat juga sepertinya. Sehingga hanya memberikan sedikit teori ancaman belakang bagi Bigetron dan upaya dari Baloy yang menguasai map tadi ini bisa dipunish kok ternyata. Nah ini kayaknya nggak expect juga ya kalau seandainya gerakan tersebut tanpa backup loh. Itu bener-bener beresiko banget dari Gigfam. Walaupun dapetin vision map, tapi bukan berarti dapetin kemenangan. Wah, membantu rekannya dari Konsil kabur. Oh ini udah mulai dibalas ya keadaan oleh Bigetron. Mereka bakal bermain lebih ofensif lagi sekarang. Dan membiarkan juga karena lawan udah mulai terkontrol. Yap. Cuman untuk sekarang sepertinya tidak ada flicker untuk Luke. Akankah Luke berhasil melakukan sebuah momen yang baik? Ataukah dia akan berhasil untuk kabur oleh flicker tersebut? Alright. Dan Lordnya sekarang sudah muncul. Karena saat lagi Lord akan berubah menjadi Lord yang evolve. Akan menjadi penting juga untuk diperebutkan tentunya bagi kedua belah tim. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana inisiasi yang lebih on point. Dia ada konsil tapi itu masalahnya. Ini yang perlu dipertimbangkan sama Baloy walaupun dia punya immortality. Tapi apakah dia akan menunggu terlebih dahulu ketika Lordnya bakal ditarik ulur sama Gigfam atau bahkan jangan-jangan sama Bigetron. Oke. Dan kayaknya juga agak ada sebuah pergerakan dari Bigetron ya untuk bisa mencari atau ini menjaga aja mereka.
Soalnya belum kelihatan karena tipikal Kufra kan di area rumput ngasih kejutan juga. Ketahuan akan koperasi berdasar di mana sekarang Polri mulai diajak bagi bakal tapi terjaga di bekal bola. Lanjut saja sekarang Lanca berhasil diamankan tapi Luka tertinggal sendiri. Luka pun langsung pusir mundur jauh banget menyisakan satu bar saja. Wah, buyar semuanya dan DGTRAN mereka sepertinya pun tertutup kesempatan untuk bisa melakukan kontes karena tidak ada light yang bisa menerangi vision bagi mereka. Tertangkapnya Moreno ya, ternyata malah light yang tumbang. Karena targetnya langsung berganti dari Genziski. Dan itu yang aku tadi mention, Genziski-nya butuh banget ada di belakang Baloyski untuk follow up. Beberapa kali kita lihat Baloyski bagus banget ada defense-nya, turn rate-nya juga on point. Tapi ya kalau misalkan tidak follow up akan jadi percuma. Ya, walaupun di sini adalah ada favorit hero ya dari Eman karena game by GoPay dan terus menjadi most pick hero bagi Eman sepanjang karirnya sejak MPL. Iya, itu tadi mungkin ada FV-nya begitu Nova ya. Apa tuh? Kau begal malah aku yang terjegal. Waduh, tapi ini One situation, bisa gak masih mendapatkan Rafael pada sekarang Rafael yang masih berjuang untuk hidupnya sendiri tapi Beckett tidak akan memberikan itu tapi terjatuh. Malah Beckett yang menjadi korban. Beckett diberikan pelajaran. Masih ada pergerakan dari Genziski yang langsung menyelesaikan apa yang sudah dimulai. oke, dari adu mekanik yang terjadi dan ini dibuat dari Gipep. Oke, Baloy ada lawan yang memaksakan pasukan Rook tidaknya berhasil mengusir ke arah beberapa player tapi mereka masih ingin lebih. Bahkan Patron Guardian dikeluarkan kali ini. Tapi seenggaknya ini Lordi nggak bisa dikawal penuh oleh Gipep sehingga masih belum juga menjadi sebuah jaminan kemenangan setelah Mekit yang beradu mekanik 1v1 berhasil ditumbangkan. Oke, ada pergerakan gimana? Sekarang informasi udah bisa diberikan oleh Baloy lagi. Ini konsil-konsil ngeri. Konsil 20 menit gamenya berlangsung waktu respawnnya udah 50 detikan. Ya, satu kali tumbang bakal merugikan teman satu tim sendiri ya. Belum lagi kalau kita lihat, ya ini Gatot Kaca yang menggunakan konsil yang biasanya encourage rata-rata. Tapi karena dibutuhkan timnya untuk melakukan fight back, otomatis ya pasti bakal langsung di-secure sama lain. Dan ini keadaannya berimbang berarti ya, nggak ada yang terlalu unggul jauh dari tadi kita ngeliat sepanjang 20 menit. Wah, ini jaga banget berikutnya ya. Eman ini kena. Ada orang. Akan berhasil. Sudah berhasil kali ini. Harusnya semua kombinasi ada dikeluarkan tapi di bagian belakang coba lihat. Ada energi tadi udah dikeluarkan pula. Sekarang Baloyski yang menjadi korban. Hanya saja sekarang Gups masih berhasil mundur juga. Apa yang terjadi? Wah, kalau jauh seperti fight-nya Baloy menggunakan flickernya sehingga tidak ada escape mekanisme bagi Kufra. Dan keadaan berbalik sekarang. Baru aku mau mention kalau Gipep tinggal tunggu tempo ketika ada Lord dan Aboy show di top lane. Oke, Aboy. Setidaknya Aboy masih bisa lari. Ya, dan kalau Kufra menggunakan flicker itu benar-benar hit or miss. One way ticket juga kan dia nggak bakal punya tempat untuk balik dengan menggunakan skill shotnya. Jadi berharap dengan adanya follow up cepat dari teman-temannya tapi kayaknya Geek masih belum siap dengan tim fight barusan sehingga terpisah menjadi dua dari Getron. Coba lihat Genziski tertangkap basah dan selesai. Lord muncul. Wah, ini kesempatan DGTRAN terbuka bebas untuk bisa mendapatkan ke arah Lord yang evil. Apakah ada pencurian paksa yang bisa dilakukan? Oke, di tempat yang lain Gopsnya langsung dihadang untuk tidak bisa mendekat. Sekarang Mekit bisa mendekat aja tapi Mekit malah mengantarkan jawabnya Lord berhasil diamankan oleh Novel. Selesai kali ini untuk Kick mereka gagal. Walaupun memang Mekit dengan Jojo lincah tapi jangan lupakan mie biru dari Eman. Sakit banget. Itu ngikut kemanapun dari Jojo berlari. Ya, dan satu pixel itu bisa menggandeng 3 sampai serangan dari itu yang mematikan sekali dari Trix. Sekarang Lord akan bergerak ke mid lane dan Bigetron sesaat lagi akan langsung mencoba untuk end the game. Waduh, Kaget sih itu. inisiasi yang gagal loh. Asli. Benar-benar gagal sekarang tertangkap basah lagi. Bisa kena kabur, tapi Kopcha tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya di mana sekarang apinya bisa pula jauh mundur ke area belakang dan